Halo teman-teman, selamat malam, shalom semuanya. Oke, senang sekali bisa menyapa teman-teman sekali lagi dan berjumpa dengan kami di Sabda Youth. Ya, thank you banyak teman-teman yang mungkin akan segera hadir. Teman-teman, di sepanjang bulan Oktober, Sabda Youth masih membahas tentang AI gitu. Jadi ya, tema kita tidak jauh-jauh dari AI. Nah, teman-teman boleh siapkan pengetahuannya atau sharing-sharingnya terkait AI. Dan teman-teman, jadi AI, kok AI lagi? Sorry, sorry. Aku jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Nah, itu dia. Nah, kalau mau tahu tentang AI bisa lihat rekaman-rekaman Sabda Youth sebelumnya di episode-episode sebelumnya. Nah, ini untuk Sabda Youth sendiri. Hmm, Sabda Youth itu adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik kekinian, topik-topik yang relate dengan anak muda, yang sesuai dengan anak muda, karena sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjalani panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Oke, malam hari ini kita sebelum mulai percakapan kita, obrolan kita, boleh teman-teman kenalan terlebih dahulu dari Melisa, Yus, dan Bu Evi nanti. Silakan. Oke, halo teman-teman. Eh, Kenalkan, nama aku Melisa. Saat ini aku pelayanan di Sabda dan aku juga kuliah juga. Tuh. Salam kenal semuanya. Iya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, aku Yus. Aku juga berpelayan di Sabda, ke eh, domisili di Mes Sabda. Oke, Bu Evi silakan. Ya, halo, selamat malam semua teman-teman ya yang di rumah maupun yang sedang menonton asyiknya saat ini. Perkenalkan nama saya Evi, saya sudah pelayanan di Sabda. Baru aja kok, baru 21 tahun. Nah, Waduh. oke, semoga bisa ngobrol asik ya malam ini. Iya, oke. Thank you. Perkenalan juga sekilas sedikit tentang aku. Aku Ray, aku yang akan mimpin acara malam hari ini. Aku host di Sabda Youth. Ya, kita mau sapa-sapa teman-teman dulu yang hadir malam hari ini. Sudah cukup banyak nih. Teman-teman yang hadir boleh juga nih share ke teman-temannya yang lain supaya turut join karena pembahasan kita menarik. Bisa dilihat di pojok kiri atas, teman-teman bisa dilihat. Nah, tuh. Oke, kita mau sapa-sapa terlebih dahulu ini. Sudah hadir ada Kak Yok Poli 59. Halo Kak Yok Poli, ada Kak Xiaofen. Kakak Ocha juga hadir, selalu hadir. Halo Kakak Ocha. Kak Nona Kori juga hadir. Halo Kak Nona Kori. Kak Mei Margowati. Halo Kak Mei. Boleh disapa nih teman-temannya yang mungkin dikenalnya dari Bu Evi deh. Bu Evi kayaknya kenal banyak kalau ini. Aduh, kenal banyak lah. Iya, ini yang teman-teman Sabda pasti kenal lah ya. Ini ada apa tadi, ada Mei juga ya sudah Ya. kenal. Lalu juga ada siapa tadi? Nah, ini ada muridku ini Nona Kori. Lalu ada sesama Oke. guru juga ini ada Pak Cipta Aji pernah jadi guestnya Sabda Youth juga ya. Halo, selamat malam Pak Ya. Cipto. Lalu di sini juga ada Kakak Ocha. Halo Kak Ocha. Oke. Salam kenal buat semuanya Melisa, ya, buat Dimas ya. Star. Iya, Melisa ini juga boleh ada disapa nih. ini ada Pak Terence, ada Rangga juga. Halo Rangga, ini teman Hmm. aku. Oke. Iya, itu Kak. Temennya Yus ada? Oh, ini kalau dilihat di sini cuma baru satu Mas Re, yang akun atas nama NA.AAA ini. Oh, oke. Oke. Boleh disapa. Oh, Nah, walaupun saya satu nih penting. Halo, halo Nawang ya, kayaknya udah keluar nih. oh, Oke, ada Kak Dimastar juga. Akun atas nama Dimastar. Halo, oke. Selamat malam semuanya. Sekali lagi aku sapa. Selamat datang di Sabda Youth. Ya, eh,
Kita akan mulai nih obrolan kita, percakapan kita, diskusi kita malam hari ini, tapi kita buka terlebih dahulu dalam doa. Minta Kak Melisa boleh berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami akan berbincang mengenai building our future. Kiranya Engkau yang berkati kami untuk setiap perbincangan, dan juga Engkau yang berkati untuk audiens yang akan mendengarkannya, yang akan melihat. Kiranya Engkau juga yang berkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, thank you. Nah teman-teman, senang sekali gitu kalau kita bisa masuk bulan Oktober. Gitu. Karena bukan hanya ada hari Sumpah Pemuda tanggal 28 kemarin ya kan. Ada hari reformasi tepat hari ini. Iya Tapi betul, bulan hari itu ini ya. juga, gimana Bu? Hari ini hari reformasi tanggal Iya, 31 Oktober. hari reformasi Kristen, hari reformasi Protestan biasanya disebutnya. Hari reformasi tepat hari ini. Nah, karena itu bulan Oktober menjadi bulan yang spesial. Terlebih lagi nih teman-teman, bulan Oktober itu bulan kelahiran Sabda atau bulan ulang tahun dari Sabda, Yayasan Lembaga Sabda. Senang sekali, yeay. Nah, kemarin banget itu kemarin kita Sabda rayain bareng-bareng nih ulang tahun Sabda dengan acara Puncak Sabda 29. Ada yang onsite, ada yang online. Teman-teman yang hadir baik onsite maupun online boleh angkat tangan. Masih ya. Boleh teman-teman di rumah boleh ketikkan juga hadir melalui Zoom atau YouTube atau hadir onsite gitu. Boleh sekali teman-teman beri tanggapan gitu, beri absen juga. Nah, teman-teman nih yang hadir Kak Yus, Kak Melisa, Ibu Evi bisa nih sharing atau pamerin lah. Pamerin sedikit sama penonton supaya mereka juga tertarik nih kalau kalau mereka mau nonton rekaman ulangnya karena nah ini admin sudah share linknya YouTube di YouTube bisa dilihat ulang gitu. Jadi bisa berbagi nih berkat-berkat yang didapat atau keseruan-keseruan yang didapatkan selama acara supaya mereka juga tertarik. Silakan. Ya, aku dulu ya. Ya kalau aku dari acara kemarin sih sebenarnya dapat banyak banget sih, apalagi kan acara kemarin tuh kayak banyak mengupas tentang kekristenan dan teknologi tentunya. Nah, di sini yang paling aku langsung, wah betul juga nih, itu pas sesi pertama dibawain Bu Evi sih. Itu di Hmm, AI Quest gitu. Karena di situ ada sempat disinggung ada 4 fakta AI gitu. AI is here gitu. AI sekarang di sini, teknologi di sini dan sedang dan terus berkembang gitu kan. Terus ada ya, AI is here to stay. AI akan terus ada sampai masa depan, entah sampai kapanpun. Mungkin kita udah nggak di dunia, tapi teknologi akan terus berkembang gitu. Dan it's going to change everything gitu. Dan ya ini aku relate banget sih, karena teknologi itu makin hari makin berkembang dan secara sadar atau tidak sadar itu sebenarnya mempengaruhi di setiap sisi kehidupan kita gitu. Contohnya ini live ini kan, dulu kan nggak ada live tuh. Bahkan ya. media sosial pun belum ada, belum banyak, belum booming gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, teknologi terus-terus berkembang gitu. Dan deal with it gitu. Dan uh, kita harus belajar gitu gimana bisa memanfaatkannya dengan baik, dan bisa memberkati orang lain melalui teknologi ini. Itu sih Kak Ray yang aku dapat. Baik. Ya, aku ya, Ya, boleh? boleh. Ya, untuk aku sendiri ya tadi kelanjutannya juga ya dari yang sudah disampaikan Melisa, yang aku paling terkesan itu adalah tentang AI quotient nih yang disampaikan oleh Ibu Yulia. Itu dapat banget karena kayaknya kok belum pernah dengar ya. Kalau kita selama ini udah pernah dengar yang digital quotient gitu ya. Bahkan mungkin tentang IQ, SQ, EQ ya udah biasa lah gitu ya. Hmm, Tapi memang kita harus mulai memikirkan juga nih pada era AI ini, AI quotient-nya gimana gitu ya. Bagaimana kita bisa menggunakan AI secara cerdas, walaupun AI itu sendiri sudah cerdas, kita sendiri yang menggunakannya, yang memanfaatkannya itu juga harus lebih cerdas seharusnya gitu ya. Nah, itu ya. dibutuhkan satu skill gitu ya. Nah, tapi ada satu yang lebih menarik lagi dari yang Ibu Yulia sampaikan. Apa sih perbedaannya ya ketika kita sebagai orang Kristen menggunakan AI secara cerdas?
dan mereka yang bukan orang percaya gitu ya. Kembali lagi disadarkan kita harus back to the Bible ya. Ya. Kita harus menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ketika kita menggunakan segala macam kecerdasan buatan toolsnya apapun dalam kegiatannya. Itu yang kemarin aku dapat banget. Wah, Ya. Aku sedikit ya teman-teman sebelum Yus. Tadi Yus angkat tangan tapi sedikit aja. Sepakat sekali dengan Bu Evi karena aku mau menyampaikan hal itu. Kalau eh, teman-teman ingat Sabda Yud pernah bahas Christian Digital Quotient gitu. Nah, itu juga ini dikembangkan lagi di acara kemarin yaitu AI Quotient gitu. Jadi kecerdasan menggunakan AI dan teman-teman di rumah boleh juga sharing berkatnya, khususnya nih yang sudah berikan komentar nih Kakak Ocha. Kakak Ocha hadir lewat Zoom. Nah, boleh Kakak Ocha sharingkan berkatnya juga nih di kolom komentar. Ya, silakan Yus. Ya, kalau dari aku sendiri kan ini aku baru bisa dibilang staf baru ya, baru 6 bulan di sini di Sabda ya. Jadi ini benar-benar apa ya pandangan pertamaku untuk ikut andil langsung dalam acara puncak ya, acara puncak Sabda 2009. Jadi aku juga diberi kesempatan juga untuk apa ya mempersiapkan dalam di bagian dekor ya, di bagian dekor di onsetnya di sini. Jadi teman-teman juga banyak membantu ya untuk menghias tempat Gria Sabda untuk acara onset ini. Juga tadi kan di spill juga beberapa presentasi juga sebenarnya juga masih banyak ya dari presentasi dari teman-teman dari teman koor dari 7 itu ada 7 presentasi dan plus tadi yang disampaikan oleh Melisa ada AI Quotient, AI Quest dan nanti di akhir kalau gambarannya di akhir nanti ada AI Covadis ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa lihat di YouTube-nya itu sudah dipin oleh teman-teman teknis. Ya itu Mas Rey sedikit dari aku. Ya, aku ya teman-teman. Persiapan memang banyak sekali eh, persiapan yang kami lakukan atau para teman-teman staf Sabda yang lakukan. Terlihat lah, teman-teman bisa melihat sekali lagi rekamannya, terlihat dari PowerPoint-nya, dari slide-slide-nya, dan dari dekorasinya yang Yus sempat singgung. Itu persiapannya tentu lembur-lembur mereka. Untuk mempersiapkannya supaya hasilnya juga baik gitu, khususnya untuk materi-materi yang disampaikan. Aku tertarik sekali dengan future of content, kalau content is king. Jadi ke depannya ya. itu semakin mudah uh, penjangkauan kita melalui konten-konten yang menarik gitu. Dan semua itu berdasarkan tulisan, nggak bisa kita langsung tiba-tiba ngomong entah kemana-mana. Itu pasti kita malah melenceng kemana-mana, ngelantur kemana-mana. Tapi kalau ada konten yaitu teks terlebih dahulu, nanti kita malah justru bisa kembangkan melalui audio, grafis maupun video. Nah itu yang aku Jadi dapatkan melalui istilahnya jadi derivatif gitu ya, Ray ya. iya, ya itu dia. Itu yang aku dapatkan kemarin khususnya berkat yang aku dapat nih. Teman-teman di rumah belum Ya. ada Ya. suaranya nih. Iya nih Ya, teman-teman Bevi di rumah silakan. ya, cuman ingin menggarisbawahi lagi ya untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam persiapan ulang tahun ini sebenarnya persiapannya lama nih 1 bulan lebih ya karena ini kan puncak itu kan berarti ini ya ada yang sudah dilakukan jadi teman-teman bisa lihat selama 1 bulan lebih 1 bulan Oktober ini kita lakukan banyak hal sehingga pada puncaknya nanti dan senang banget nih lihat karena yang mempersiapkan ini anak-anak muda juga. Jadi para Ya. generasi AI di Sabda mempersiapkan untuk AI for God, untuk building our future, untuk membangun mereka juga nih. Jadi kemarin satu yang sangat terkesan ketika melihat foto-foto behind the scene-nya gitu ya. Ini anak-anak muda semua nih yang mempersiapkan. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali untuk itu. Ya, sepakat sekali memang terlihat ya dari teman-teman Sabda ini rekan-rekan muda mulai sadar diri gitu. Kalau ternyata perlu nih mempersiapkan diri ya kan, perlu mempersiapkan untuk masa depan nih, perlu aware juga terkait teknologi terkait AI ini. Jadi perlu melihat semuanya dengan baik dan Sabda memulai.
Ya, Ya, aku ya Yus. Mas Rey. Yuk. Ya, kan ini tadi udah ngobrol tentang banyak AI itu kemajuan teknologi lah apalah itu. Eh, aku juga apa ya berpikir ya, oh kenapa sih teknologi terus berkembang dengan cepat itu? Aku juga bertanya-tanya tentang itu ya. Terus Indonesia juga Indonesia berharap ya eh, untuk tahun 2045 Indonesia mau menyiapkan generasi emas nih. Hmm. Generasi emas tahun 2045 untuk Indonesia emas itu. Jadi aku juga bertanya-tanya di dalam pikiran itu gimana ya persiapannya untuk aku sendiri atau teman-teman Mas Re, Bu Evi atau Melisa ini mempersiapkan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini. Gimana teman-teman? Ya, aku dulu ya. Nah, karena mungkin di sini saya yang paling tua, mungkin ditanya dulu kesiapan pribadi ya. Tadi kan tentang generasi emas gitu Ya. ya. Nah, pada tahun 2045 itu berapa tahun lagi ya? Itu usia saya udah berapa ya? Mungkin udah nggak tahu lah udah di mana. Cuman saya mau mempersiapkan diri saja sih untuk kesiapan saya untuk mempersiapkan generasi emas ya. Jadi saya sendiri akan lebih banyak justru belajar tentang perkembangan teknologi karena perkembangan teknologi itu semakin cepat gitu ya. Itu berarti saya sendiri harus mempush diri saya untuk supaya nggak ketinggalan, paling nggak ketinggalan informasi. Mungkin ada beberapa teknologi yang saya nggak bisa operasikan atau akan sangat sulit untuk saya belajar gitu ya. Tapi sebisa apapun saya belajar, saya bisa pelajari ya, saya akan pelajari. Itu menjadi semangat saya gitu ya. Supaya nanti generasi emas saya sendiri bisa terus terlibat dengan mereka. Ya, lalu saya juga mengajarkan arti ketangguhan menghadapi kehidupan ini supaya nanti generasi emas yang di atas saya yang akan maju ke dalam Indonesia emas nanti ini ya, mereka itu bisa menjadi generasi yang tangguh, nggak dikenal lagi dengan generasi mager, generasi rebahan, generasi strawberry, nggak ada yang kayak gitu untuk generasi Indonesia emas gitu ya, nggak ada. Jadi saya rindu ingin membagikan pengalaman juga ya terkait orang Kristen sebagai orang percaya juga untuk tetap tangguh di dalam Kristus menghadapi segala macam perubahan. Melisa tadi angkat tangan Iya, kayaknya. iya, aku setuju sih kalau Ibu Evi kan maksudnya di apa ya? Bilangnya apa ya? Di atas ya, di atas generasiku ya. Karena kan aku lahir Senior, 2000-an. usia Iya, lebih senior. senior gitu. Lebih senior dari aku gitu dan Bu Evi aja masih semangat gitu untuk belajar. Nah, generasi yang sepantaran dengan aku yang 2000-an, lahir tahun 2000-an itu juga harus semangat belajar dan nggak cuma belajar secara formal aja gitu, tapi juga terus mengikuti teknologi yang benar-benar wah ini nggak tahu sih nanti aku sebenarnya nggak kebayang gitu 2045 itu akan jadi seperti apa gitu, tapi udah kayak sewajibnya gitu untuk kita terus mengikuti perkembangan teknologi, terus belajar hal-hal baru dan terus mengembangkan diri. Itu sih kalau dari aku. Ya, Yus. Ya, ya aku juga setuju ya sama Malaysia tadi. Tidak hanya belajar secara formal ya. Jadi kita secara pribadi harus terus mencari informasi-informasi tentang ya ini kan berkaitan dengan teknologi. Jadi kita sebagai anak-anak muda nggak boleh mager tadi kata Bu Evi ya, nggak boleh mager untuk mencari informasi tentang kemajuan zaman ini, tentang teknologi ini. Kita harus selalu bergerak dengan cepat itu. Kita harus belajar sendiri, kita harus mencarinya. Jadi ya gitu Mas Rey. Oke, ya aku ya teman-teman. Memang eh, harus dari diri sendiri, maksudnya persiapan itu perlu gitu. Toh AI kalau kita berbicara tentang AI gitu, kita cari mungkin di pelajaran yang formal di kuliah atau kampus atau dimanapun ya mungkin ada tapi hanya sebagian kecil gitu. Selebihnya kita harus explore sendiri gitu. Nah, mungkin kita dapat materi yang lengkap tanpa kita explore gitu. Sabda pun seperti itu gitu. Kalau kemarin mundur dikit kemarin tentang itu acara di Puncak Sabda 29, Bu Evi sharing tentang AI Quest juga gitu. Perjalanan Sabda udah panjang dan untuk sampai pada titik ini, titik di mana AI mulai muncul dan makin
powerful gitu, itu Sabda sudah mulai coba-coba, mulai explore dan segala macamnya. Dan itu juga diterapkan sendiri di staff-staffnya gitu, di kami semua yang muda-muda ini. Jadi kami pun mau nggak mau harus belajar juga untuk menggunakannya, untuk eksplorasi juga. Jadi kami saling melengkapi, saling eksplor satu sama lain, tidak untuk diri kami sendiri gitu. Jadi alat-alat AI itu ya menurutku tetap persiapannya learning by doing sih. Jadi tetap harus latihan, harus eksplor, baru makin banyak pengalaman. Ya, Ya, Ibu. tadi Ray bilang yang muda-muda diajarin. Jangan salah. Tadi kan saya juga bilang ya, kita semua di staff Sabda dalam berbagai tingkatan semua ya itu diajarin tentang AI. Paling nggak diperkenalkan dulu apa sih sebenarnya itu Iya. AI yang saat ini sedang booming gitu ya. Karena kan sebenarnya AI udah digunakan dalam berbagai macam bentuk ya sebenarnya. Cuman saat ini sedang booming untuk yang ChatGPT-nya sehingga semua orang awam pun bisa pakai. Nah, itu semua di staff Sabda disiapkan, semua harus bisa pakai AI gitu. Nah, itu dia. Menurutku Sabda ini visioner. melihat bagaimana teknologi ke depan, termasuk dalam hal ini AI gitu. Jadi luar biasa sekali kalau Sabda boleh mempersiapkan dan memiliki kesiapan yang baik gitu untuk menolong juga orang-orang lain yang di luar sana juga tentunya. Tapi tentu harus jelas dulu nih di dalam dulu gitu supaya staff-staffnya atau kami semua yang ada di Sabda itu sudah siap gitu untuk menguasai atau menggunakan AI seperti itu. Oh iya, sangat silakan. Ya, sedikit menambah ya. Dulu pas kuliah itu aku dengar AI itu sangat teknis sekali, tentang teknis AI, deep learning dan lain-lainnya gitu. Jadi aku mikirnya dulu AI itu susah sekali dipelajari gitu. Tapi sekarang pas aku udah masuk di Sabda ini, aku langsung dikenalin untuk AI yang mudah untuk pengguna yang non teknis gitu, seperti Perplexity, tadi ChatGPT gitu ya. Dan juga ternyata kita tinggal mengetikkan prompt gitu, prompt sederhana, kita bisa mendapatkan informasi. Di Sabda juga kalau teman-teman di rumah mau mempelajari AI ini tadi, teman-teman bisa lihat di AI Talks-nya Sabda ya, yang di awal-awal itu ada Sabda apa itu AI, mengapa itu AI, bagaimana itu AI itu. Ya teman-teman bisa mulai dari situ mungkin ya teman-teman. Ya. Ya kalau bingung ya untuk mempersiapkan diri sendiri bisa belajar dari situ dulu. Paling nggak belajar tentang itu ya di AI Talks gitu ya. Setuju, bener nih, sepakat dengan si Yus gitu. Iya. Ya, mau sekalian nyambung aja sih ya. Jadi memang kalau tadi teman-teman lihat ya, kalau mau masuk ke situs ai.sabda.org, di situ teman-teman di rumah ya ini bisa melihat sebenarnya kesiapan Yayasan Lembaga Sabda untuk menolong orang percaya, orang Kristen sendiri menghadapi era AI ini ya. Dan dari dulu kami menyadari kami nggak mungkin mengerjakan ini sendirian, teman-teman gitu ya. Kami selalu rindu ada kerjasama, ada partnership ya, partnershipnya dengan siapa saja yang juga bisa mau punya visi yang sama, mau punya kerinduan yang sama, bagaimana bisa menggunakan saat ini AI untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dengan gereja, yayasan, dengan Universitas Kristen, STT, apapun itu ya, bahkan dengan setiap individu masyarakat Kristen Indonesia kami sangat terbuka gitu ya. Dan itu sudah kami lakukan langkah-langkahnya sejak awal tahun gitu. Mulai dari training internal, dari ada AI Expo kemarin, ada AI workshop, ada Unhack Gotong Royong untuk membangun satu pusat AI Kristen bagi masyarakat Kristen Indonesia. Nah, dan memang juga ya kalau dari Sabda sudah memberi contoh gimana kita bisa mempersiapkan diri, seharusnya ya secara pribadi juga ya generasi muda ini harusnya sudah punya bekal juga untuk mempersiapkan dirinya gitu ya. Jadi teman-teman nih ada Mius, Melisa dan juga Ray, dan nanti teman-teman di rumah mungkin boleh share dong apa yang akan kalian lakukan untuk menolong teman-teman kalian nih ya. Atau mungkin orang yang lebih senior juga untuk belajar ya bagaimana bisa menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oh ya teman-teman. Oke, boleh aku ya teman-teman ya. Untuk menolong orang lain tentunya ini kan
bisa dibilang hal yang beberapa untuk sebagian orang tuh masih jadi perdebatan gitu. Apakah ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan segala macamnya. Jadi untuk melakukan hal itu ya aku pastikan aku yakini dulu gitu. Aku yakin kalau kalau biasanya di Sabda tuh atau di pembahasan kita lah di Sabda Youth ini eh, AI for God itu kemarin beberapa minggu lalu kan kita sempat bahas nih tanda seru gitu. Jadi artinya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku sudah yakin aku pasti bisa mengajarkan. Dan selama sejauh ini aku sih baru memperkenalkan ya pelan-pelan tentunya memperkenalkan dulu AI-nya itu apa gitu. Jadi nggak bisa langsung frontal, oh AI ini bisa untuk umpamanya studi Alkitab gitu. Tidak serta-merta langsung seperti itu, tapi pelan-pelan. Di pembahasan Sabda AI dan studi Alkitab pun diperkenalkan dulu, di-spill lagi sekali lagi AI-nya dan kalau teman-teman lihat di ai.sabda.org tuh nyambung gitu dari AI Talks memperkenalkan AI-nya, terus bagaimana cara menggunakannya, baru berlanjut ke AI dan studi Alkitab. Jadi memang harus bertahap dan aku sendiri sih baru mulai memperkenalkan di keluargaku, di komunitasku dan aku sendiri pengen sih di pemuda gereja aku juga pelan-pelan karena sedikit banyak mereka pasti sudah tahu tapi sedang cari waktu, sedang menjadwalkan juga supaya bisa memperkenalkan AI ke mereka. Itu sih sedikit dariku. Iya. Elisa. Kalau dari aku sih sebenarnya nyambung gitu dari Kak Rey gitu. Eh, untuk bisa memperkenalkan teknologi atau yang saat ini kan AI nih yang lagi booming, itu tuh dengan cara relasi gitu. Dengan kita, aku setuju banget dengan Kak Rey sharing ke orang lain terkait apa itu AI, apa itu teknologi, bagaimana menggunakannya, apa aja sih yang bisa apa dibantu AI dan sebagainya gitu. Tapi ini tuh nggak cuma apa face to face gitu ya mungkin ya harus ketemu gitu di satu tempat yang sama tapi juga sekarang tuh platform-platform digital tuh juga udah berkembang dengan pesat gitu bahkan uh, orang awam yang nggak ngerti programming kita bisa buat situs gitu salah satunya pakai WordPress juga Ya. melalui media sosial itu juga sangat menolong gitu bahkan mungkin kalau melalui media sosial itu impactnya akan lebih besar gitu kayak yang Sabri juga udah lakukan udah tadi udah di spill juga melalui Zoom melalui e-talks dan uh, melalui apa acara-acara yang lainnya salah satunya Sabdayut juga ya berapa waktu yang lalu juga sering bahas tentang AI dan sebagainya itu menurutku juga apa salah satu jalur gitu untuk kita memperkenalkan AI dan mengajak orang-orang untuk bisa menggunakan AI bagi kemuliaan Tuhan. Itu sih kalau dari aku. Ya, Ya, Yus. kayak dari aku sendiri, aku udah mulai memperkenalkan secara perlahan ya kepada tetanggaku gitu. Ada pas tetanggaku mau mengerjakan tugas tentang tugas kuliahnya gitu, aku langsung masuk dengan memperkenalkan AI itu sendiri ya. Memperkenalkan secara perlahan gimana kita bisa mengerjakan tugas dalam artian AI membantu mengerjakan tugas kita gitu. Eh, jadi dia langsung mulai membuat prompt sederhana dengan tugasnya itu dan hasilnya cukup memuaskan, kata dia cukup memuaskan. Ya untuk di pelayanan sendiri, aku masih dalam lingkup diriku sendiri ya dalam berpelayanan. Dalam saat aku dimintai untuk menjadi melayani untuk sekolah minggu gitu, aku kan kadang di materinya aku nggak tahu ini mau bahas tentang apa gitu. Jadi aku minta bantuan AI itu untuk apa ya, biar aku lebih mengerti gitu, mendalami tentang materi tersebut gitu. Ya mungkin kedepannya di masa depan atau mungkin beberapa tahun lagi, aku juga apa ya ingin untuk memperkenalkan AI secara keseluruhan gitu pada gerejaku gitu. Itu Mas Rey. Ya, aku ya teman-teman menarik sekali kalau membahas ini memang. Untuk teman-teman, sebagai informasi kita sedang bahas bagaimana menolong orang lain nih untuk siap terhadap masa depan. Tadi kan kepotong ya di bagian pertama karena gangguan jaringan. Jadi pembahasan kita sedang membahas itu. Eh, Gimana kita bisa menolong orang lain untuk dapat siap
melihat masa depan, menyongsong tadi generasi emas, Indonesia emas 2045, dan Sabda tadi juga sudah melakukan banyak hal, khususnya eh, kemarin terlihat di acara Puncak Sabda, teman-teman bisa lihat rekaman tundanya, rekaman ulangnya, karena selesai live sudah terposting, bisa dilihat banyak hal yang sudah Sabda lakukan, khususnya aku sendiri merasa miss tentang unhack gitu. Bagaimana orang-orang yang banyak kok peserta unhack sebetulnya yang nggak atau belum mengenal tentang AI gitu. Tapi melalui unhack, eh, Sabda mempersiapkan banyak orang gitu untuk melihat masa depan bahwa AI ini akan semakin canggih, up to date juga, dan harusnya semakin bisa juga untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlengkapi kita dalam berbagai hal gitu. Jadi apa yang aku terima dari Unhack itu ya komitmenku sih akan aku salurkan atau akan aku teruskan juga ke teman-teman yang lain, teman-temanku di rumah, komunitasku di gereja juga, supaya mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Bisa mengenal jauh lebih dalam dan lebih siap lagi untuk menghadapi atau eh, hidup bersatu gitu, bersatu dengan AI gitu. Itu dariku sih. Jadi teman-teman, ada tambahan lagi di teman-teman di rumah, walaupun terpotong, harapannya teman-teman bisa mengikuti ya live kita. Oke. Iya. Mungkin ya teman-teman yang baru aja gabung kan, ini kan ada yang baru masuk ya, mungkin bisa mulai sharing dulu aja gitu kalau ada yang mau sharing ya tentang apakah sudah tahu AI, sudah pernah pakai AI selama ini gitu ya, untuk keperluan apa, boleh aja sharing ya, nanti kita Ya. akan discuss gitu ya. Tapi apa mau menanggapi Ray juga memang benar banget ya untuk kita bisa siap menghadapi masa depan ya harus ini ya memaksa diri juga tadi dari Sabda Hmm. sendiri sudah memberi contoh bagaimana kami mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan karena AI itu akan semakin berkembang teknologinya. Nah, tetapi satu langkah yang kita bisa lakukan juga dengan setelah kita mencoba kan selain memperkenalkan kita juga harus coba dong ya. Setelah kita mencoba, mungkin kita bisa membagikan hasil yang sudah kita coba itu. Salah satu cara untuk kita bisa orang bisa lebih nangkap kan kalau udah lihat resultnya, udah lihat hasilnya gitu ya. Ya dengan AI ini aku bisa kerjakan ini. Buktikan, nyatakan itu misalnya tadi Yus bilang di sekolah minggu mau pakai ya untuk misalnya untuk membantu lebih banyak ide di sekolah minggu itu bisa hasilnya bisa langsung dipraktekkan di sekolah minggu ya hasil kreativitasnya dengan bantuan asisten dari AI lalu jelaskan gitu ya. Nah ini nih saya ini gunanya ini nih saya pakai AI gitu ya. Saya juga bergabung dalam satu komunitas namanya AI for God ya. AI for Hmm. God, AI for Church itu ya. Itu orang-orang di sana tuh luar biasa loh caranya mereka mendorong, menyemangati, saling menyemangati di dalam grup itu untuk bisa pakai AI untuk kemuliaan Tuhan. Mereka berbagi hasil, itu loh. Hasil AI-nya. Jadi nggak cuma ngobrol doang, nggak cuma bicara doang tentang isu-isu. Mereka berikan hasil nyatanya. Iya, Gitu. ya aku sepakat sih sama Bu Evi sih. Tapi kita harus apa ya, bijak gitu menggunakan AI juga gitu. Aku tadi sempat nge-highlight satu satu kata dari Bu Evi gitu. AI itu sebagai asisten gitu, bukan bukan kok oh ini yang didapat dari AI aku harus pakai, ini udah nggak perlu dicek kebenarannya dan sebagainya, enggak, tapi kita harus berhikmat gitu untuk bisa mengecek hasil dari AI, dan kita gunakan AI itu untuk menunjang gitu pelayanan kita itu sih. Jadi sebenarnya AI itu nggak 100% benar sih hasilnya, tapi kita harus berhikmat gitu. Itu. Ya, ini ada satu komentar dari Bu Yulia. Dan hidup bersatu dengan AI, tapi berdampingan dengan AI. Ya, sepakat sekali Bu Yulia. Apa yang gue sampaikan tadi memang kurang tepat. Jangan bersatu, teman-teman, tapi lebih berdampingan. Karena dia asisten kita. Tadi ya. Yang Ibu Evi sampaikan, Melissa sampaikan, ditegaskan di highlight kalau mereka pula. AI adalah asisten kita yang tentu di bawah kita yang kendalikan, bukan kita dikendalikan. Ya, Iya, tadi Ya. ya aku Ray ya. Tadi ya, tadi yang disampaikan Melisa juga penting itu ya. Perlu ada skill lagi nih, satu skill kurasi. Itu ya. nah, Ya, skill kurasi
bisa melihat hasil dari AI itu sendiri itu udah benar apa enggak, sesuai dengan kebutuhan kita apa enggak, karena kan dia cuma asisten kita ya. Nah, skill kurasi ini akan semakin diperlukan, oleh karena itu kita sendiri harus tambah cerdas nih, penggunanya harus tambah cerdas gitu ya, harus lebih banyak belajar juga, sehingga kita bisa tahu, bisa memfilter setiap hasil ya, dan kita bisa memberikan hasil yang lebih maksimal lagi ya dari apa yang sudah dibantu dari AI sebagai asisten kita gitu ya. Jadi ayo tambah semangat belajar nih. Sedikit lagi ya teman-teman. Nah, kurasi terkait tentang kurasi berarti memang betul teman-teman harus harus punya komunitas gitu, yang isinya juga sharing. Mungkin AI for God itu bisa bisa menjadi komunitas yang baik gitu. Komunitas yang di spill Bu Evi itu. Teman-teman kalau minat join silahkan hubungi admin di IG Sabda Resources, sangat terbuka grup itu. Jadi teman-teman silahkan kalau mau join Di begitu. Karena Di situs di dalam grup, ai.sabda.org juga ada informasinya. nah itu bisa dikunjungi teman-teman. Karena di dalamnya pasti akan ada sharing di dalamnya. Mungkin bagaimana menghasilkan itu, atau kok bisa hasilnya seperti itu, atau bahkan ketika mencoba sendiri kok saya beda hasilnya. Nah, disitulah terjadi korelasi di dalamnya. Tuh, teman-teman. Wah, seru nih sebenarnya perbincangan kita ya. Tapi ini udah mau selesai nih waktunya. Ya, ya memang segala sesuatu itu perlu ya diawali dengan doa. Termasuk juga saat ini di era AI, kita juga perlu mendoakannya dan berdoa untuk banyak hal lainnya, untuk Sabda juga di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, dan juga untuk seluruh orang-orang percaya nih yang saat ini mungkin lagi sedang menyaksikan live-nya atau menyaksikan siaran tundanya, atau orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Dan teman-teman boleh nih share pokok doa terkait masa depan, khususnya untuk terkait AI, terkait teknologi. Ya, kalau dari aku sendiri gitu ya, karena di Sabda sudah cukup lama. Jadi ingin membagikan pokok doa dari Sabda terkait kemarin waktu kita ulang tahun yang ke 29 tahun ya, acara puncaknya yang kita selenggarakan kemarin itu. Ada banyak doa juga yang disampaikan untuk Sabda gitu ya. Paling nggak ketika berbicara tentang building our future, ini ada 4 hal pokok doa penting yang kami rindu untuk teman-teman juga bisa turut mendoakan. Yaitu yang pertama, dalam building our future itu kami juga rindu membangun infrastruktur ya, fasilitas ya, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk bisa lebih banyak lagi mengembangkan bagaimana kita bisa menggunakan AI for God. Baik itu dari gedungnya, dari infrastruktur berupa hardware-nya, software-nya ya, apapun yang dibutuhkan supaya bisa dipakai untuk pengembangan AI for God ke depannya. Lalu yang kedua, kalau mendoakan kami untuk membangun skill, membangun people gitu ya yang terlibat dalam pelayanan AI for God ini. Skill baik itu dari skill internal di Yayasan Lembaga Sabda, dan bagaimana juga kami bisa menolong ya, meningkatkan skill masyarakat Kristen Indonesia supaya bisa mendampingi mereka bisa menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Lalu yang ketiga, mohon dukungan doanya juga supaya bisa lebih banyak membangun kemitraan. Karena terus terang Sabda dari dulu ya, dari 29 tahun pelayanan Sabda, kami benar-benar tidak bisa mengerjakan pelayanan ini seorang diri. Penyertaan Tuhan itu sudah pasti, tetapi Tuhan mengirimkan banyak sekali mitra, teman, sahabat ya, pendukung untuk melayani bersama dengan Sabda, sehingga dengan era AI, era yang lebih terbuka ini, kami sungguh rindu lebih banyak kemitraan yang bisa dibuka untuk bersama-sama mewujudkan AI for God. Lalu yang keempat, kami sungguh rindu berdoa untuk future generation ya, generasi masa depan yang dipersiapkan untuk bisa menjadi agen-agen nih ya, membawa AI dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih 4 pokok doa yang menjadi pilar juga building our future dari Yayasan Lembaga Sabda. Kemarin sempat dibagikan tuh dalam AI Covadis oleh teman-teman dari Universitas Kristen Petra. Ya, ya aku juga mau berdoa untuk teringat tentang yang dikatakan Bu Evi tadi tentang Covadis yang sesi paling terakhir ya. Di situ juga sempat dibahas tentang gereja-gereja yang mungkin kalau kita tarik
ke belakang beberapa tahun yang lalu itu masa pandemi ya. Gereja-gereja sebagian besar tuh kelabakan tentang teknologi ini, menggunakan teknologi ini. Jadi aku mendoakan kepada gereja-gereja yang di Indonesia ini untuk bisa beradaptasi lebih cepat atau bisa beradaptasi lah tentang kemajuan teknologi ini biar tidak dibilang kalau di kemarin aku juga teringat agar gereja-gereja ini tidak dibilang dengan kuno gitu, tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Ya aku juga berdoa untuk gereja-gereja biar dapat cepat beradaptasi tentang kemajuan teknologi ini. Ya, oke ya teman-teman, untuk aku lihatnya doa pribadi nih dalam artian kesadaran diri kita masing-masing gitu untuk dapat siap gitu, dapat melihat AI ini sebagai alat yang baik dengan tujuan kemuliaan Tuhan. Jadi ya doakan supaya semua kita masing-masing dan juga semua yang melihat, yang nonton malam hari ini dan juga teman-teman di rumah dan semuanya untuk para pemuda gereja mungkin dan juga komunitas-komunitas atau orang-orang Kristen yang mulai takut dengan AI itu bisa suara sepertinya kecil. Oke. Ya, teman-teman bisa siap gitu dengan AI. Ya, doakanlah supaya para pemuda dapat memberikan contoh yang baik, juga memberikan contoh untuk siap menggunakan AI, dapat bisa bersatu dengan satu sama yang lainnya gitu, bisa bergandeng tangan untuk menggunakan AI dengan baik dan memberi contoh dengan baik. Yang sudah bisa sharing tentang AI, yang belum bisa minta cari tahu atau minta tolong gitu, sehingga anak-anak muda lebih siap dan ketika mereka masuk ke gereja atau ke sekolah atau kemanapun ya mereka jauh lebih siap dan siap untuk menghadapi AI ini. Itu sih. Iya, oke. Kalau dari aku sih pokok doanya itu Tuhan berikan hikmat gitu, hati yang terbuka, pikiran terbuka untuk setiap orang percaya itu bisa menggunakan teknologi gitu. Karena teknologi semakin berkembang, AI semakin berkembang, semakin canggih dan kita juga harus menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Lagi-lagi teknologi yang ada sekarang itu maupun yang ada ke depannya itu digunakan untuk mengabarkan kebenaran Injil gitu. Nah, teman-teman di rumah juga boleh banget untuk sharing pokok doa atau turut mendoakan apa yang sudah kita sharingkan. Seperti Ibu Yulia ini sudah menyampaikan aku akan berdoa untuk Sabda. Nah, Ibu Yulia juga akan berdoa untuk gereja supaya semangat menghadapi masa depan yang akan penuh dengan perubahan gitu. Jadi teman-teman di rumah boleh banget ikut sharing, ikut mendoakan untuk kemajuan-kemajuan yang ada dan kesiapan-kesiapan kita semua. Kita akan doakan itu semua ya teman-teman, sekaligus nanti akan doa penutup. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Evi, Melisa, dan Yus yang sudah menemani aku ngobrol dan diskusi malam hari ini. Waktu juga telah memisahkan kita karena sudah hampir jam 8 malam, saatnya kita untuk berpisah. Jadi terakhir nanti kita mau doakan sama-sama pokok-pokok doa atau pokok doa yang sudah di-sharingkan tadi ya gitu ya teman-teman. Kita akan doakan bareng-bareng, kita doakan juga untuk diskusi malam hari ini supaya teman-teman di rumah yang nonton juga mendapatkan berkat banyak. Teman-teman nanti bisa melihat part satunya ya. Yang baru join di part 2, teman-teman boleh kunjungi IG-nya Sabda Resources untuk lihat part satunya nanti. Tuh, nanti akan kami posting dua-duanya. Yang pertama kami posting, yang kedua juga akan kami posting. Seperti itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Teman-teman di rumah juga terima kasih yang sudah menonton.
yang menonton di part 1 dan balik ke part 2 juga terima kasih banyak. Yang sudah bertahan, yang sudah beri komentar, yang sudah share juga terima kasih. Oke, seluruh pokok doa dan rangkaian acara kita di Sabda Yud malam hari ini boleh ditutup oleh Yus. Oke, silakan. Ya, Yus. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami telah berbicara banyak, ngobrol banyak tentang teknologi, terutama tentang AI ya Tuhan. Kami juga menaikkan pokok-pokok doa dari sabda ya Tuhan, kiranya sabda dalam mempersiapkan infrastruktur dan tentang skill-skill dari stafnya dan segala macam resource untuk kemajuan teknologi ini Tuhan, terutama AI yang Kau beri hikmat, hanya sabda bisa mempersiapkan itu semua dalam tahun-tahun ke depannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang di masa sekarang telah menjadi gereja yang tersinggungan dengan teknologi ya Tuhan, kiranya gereja-gereja di Indonesia ini bisa secara cepat untuk beradaptasi, untuk tidak takut lagi dengan teknologi, dan juga bisa menggunakan teknologi hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami secara pribadi kami dalam mempersiapkan diri kami untuk kemajuan teknologi ini, kiranya juga Engkau beri hikmat untuk kami secara pribadi dalam mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin banyak teman-teman. Minggu depan kita akan jumpa lagi di Sabda Yud dengan bulan baru, artinya episode baru. Oke. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Salam AI for God. Salam AI for God.